Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini pada menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Kembali lagi kita bertemu di podcast saya, dan hari ini yang akan kita bahas berkenaan dengan peristiwa besar ya di negara Republik Indonesia, yaitu tentang pemilihan presiden. Dan sudah mendaftar ada 3 calon presiden, 3 calon wakil presiden yang sudah mendaftar di KPU ya. Pendaftar pertama bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan bersama Cak Imin. Kemudian pendaftar kedua Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan yang terakhir, di hari yang terakhir adalah Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Dan pada pagi hari ini coba kita ulas dari banyak calon presiden. Barangkali kalau dari sisi pengalaman menjadi calon presiden, calon wakil presiden, maka Bapak Prabowo lah yang paling berpengalaman ya. Namun demikian, sebagai generasi yang tentu sudah tidak muda lagi ya, di usia yang 70 tahun lebih, bahkan sempat juga ada yang mengajukan gugatan ya, atau ya intinya ingin mengkoreksi ya, apakah layak seorang presiden yang di usia di atas 70 tahun ya. Kalau kita berpijak dari usia pensiun ya, kita mengenal ya banyak pegawai di pegawai rendah itu sudah pensiun di bawah 60 tahun. Kemudian beberapa profesi misalnya guru itu di 60 tahun, dosen itu di 65 tahun, kemudian dosen yang mencapai guru besar ya, maksimal juga 70 tahun ya. Pertanyaannya, layakkah seorang yang sudah berusia 70 tahun ini menjadi presiden Republik Indonesia gitu ya. Jadi jauh-jauh hari banyak pengamat, ini saya mencoba mengumpulkan banyak pengamat yang memprediksi ya, bahwa Prabowo ini kalau ingin toh tetap memaksa mencalonkan diri menjadi presiden, maka peluang gagalnya akan justru semakin tinggi ya. Jadi begitu Presiden Prabowo tidak jadi atau kalah di dalam pertarungan pemilihan presiden tahun 2019 ya, Direktur Lingkar Madani ya, untuk Indonesia ya, Ray Rangkuti memprediksi bahwa
Prabowo Subianto tak akan laku lagi di Pilpres 2024 mendatang, yang akan segera kita laksanakan. Selain faktor usia, menurutnya kemampuan Prabowo dalam mengelola politik juga diyakini akan semakin berkurang. Jadi Ray Rangkuti menyarankan Prabowo tetap di oposisi, walaupun akhirnya Prabowo memilih bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Ya. Ada lagi itu tadi yang terjadi tahun 2019 ya, sesaat setelah Prabowo gagal menjadi presiden tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 ya, banyak pengamat yang juga memprediksi ya bahwa ataupun mengusulkan gitu ya, atau memberikan saran gitu ya, agar lebih baik Prabowo ini tidak mencalonkan lagi. Salah satunya juga kalau tadi oleh dari Direktur Lingkar Madani, Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN ya, Arief Poywono ya, juga karena 3 kali gagal, Prabowo disarankan tak maju pada Pilpres 2024 ya. Demikian berita dari kantor politik ya, Rakyat Merdeka Online Network ya, di Februari tahun 2021 ya. Kemudian di tahun 2002 ya, kita bisa juga melihat banyak pernyataan ya. Misalnya di sini adalah dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi ya, yang diberitakan oleh Jakarta Edu News ID tanggal 4 Mei 2022 ya, 3 kali gagal, Prabowo disarankan tak lagi bertarung di Pilpres 2024. Dan karena menurut Muslim Arbi, Prabowo saat ini sudah tidak disukai oleh para pendukungnya di Pilpres 2019 ya. Sama juga dengan Ray Rangkuti ya, menyarankan supaya ya tidak usah mencalonkan lagi gitu ya. Kemudian juga masih di bulan Mei ya, Jakarta Poskota Co.id ya, pengamat politik M. Rizal Fadilah berpendapat bahwa Prabowo Subianto akan menemukan kegagalan lagi jika ikut berlaga pada Pilpres 2024. Menurut dia, pengkhianatan yang dilakukan Prabowo kepada para pendukungnya dahulu bakal menekan angka keterpilihannya sebagai calon presiden. Kemudian di bulan Juni tahun 2022 ya, seorang peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Lili Romli, juga menyatakan bahwa jika Prabowo Subianto kembali maju dalam pemilihan presiden tahun 2024, Prabowo dinilainya akan kembali kalah. Ya. Kemudian juga hasil analisis Pinter Politik ya, di dalam satu berita dalam tanggal 8 Agustus 2002 bahwa kegagalan Prabowo ini karena banyak hal yang telah dikhianati, termasuk mertuanya sendiri, almarhum Soeharto ya, dan juga yang tentu saja sangat menyakiti adalah dianggap mengkhianati para pemilihnya pada Pilpres 2019 silam ya. Dan menurut hasil analisis dari Pinter Politik, Prabowo ini
kalau ingin jadi memang butuh kekuatan super, ya, kekuatan super yang benar-benar berhasil pada Pilpres 2024. Ya, barangkali kemudian terjadi langkah-langkah yang sangat kalau dibilang kurang etis, bahkan mungkin tidak etis gitu ya, dengan merangkul ya, seorang anak muda yang tentu karena mungkin dianggap inilah kekuatan supernya gitu ya, sehingga tenang Pak, tenang, ada saya gitu ya, sehingga mengangkat Gibran sebagai wakilnya, mengalahkan calon-calon wakil yang lain. Dan di tahun 2023 juga disampaikan satu prediksi dari Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Masi kepada kantor berita politik ya, Rakyat Merdeka Online Network ya, Newswork ya. Jadi dia juga mengatakan bahwa Prabowo diprediksi gagal keempat kalinya jika maju di Pilpres 2024. Demikian dari tahun 2029 sampai tahun 2023 banyak pengamat ya, yang memang menyarankan Prabowo untuk tidak usah mencalonkan menjadi presiden di tahun 2024. Ya, tentu ya kalau saya menyampaikan ini ya barangkali saya juga termasuk mewakili itu ya. Tetapi suara saya ini ternyata juga bukanlah, mungkin suara saya tidak apa-apa, tetapi suara-suara yang tadi disampaikan adalah suara-suara dari orang-orang yang punya pengetahuan, punya keahlian ya sesuai dengan di bidangnya. Baik, apakah akan gagal atau berhasil? Ya kita tunggu saja pada pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tetap sehat, sehat fisik, mental, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.